Perkenalkan, nama saya Febianti Sanggelorang dari kelas 4TI1. Pada saat ini, saya akan membuat video dalam mata kuliah pemrograman web dengan dosen yaitu Mr. Harson Kapo, STMT. Dan pada saat ini, saya akan membuat video tentang tutorial bagaimana cara perancangan menu single menu. Dan yang pertama, kita menggunakan Radio Button. Dan di sini saya menggunakan aplikasi pemrograman yaitu Visual Studio Code. Kita langsung masuk saja pada pembuatan radio button. Radio button merupakan tampilan menu dengan bentuk radio button. User harus memilih salah satu pilihan yang diberikan. Dan di sini kita langsung masuk saja. Kita menggunakan doctype HTML, lalu HTML. Setelahnya masuk dalam body, dan di sini kita menggunakan ukuran font untuk judulnya yaitu H3. Di sini saya membuat dengan pilihan tentang pilihan jurusan di Politeknik Negeri Manado. Nah, di sini kita lihat saja apa yang dimasukkan di dalam membuat radio button. Nah, di sini saya menginput type dengan type radio. Selanjutnya name-nya jurusan. Terus value. Dengan mengisi pilihan jurusannya. Yang pertama ada teknik elektro. Nah, di sini saya hanya mengkopinya dari penulisan yang pertama dan hanya mengganti di nama jurusannya saja. Saya mengganti dengan jurusan-jurusan yang ada di Politeknik Negeri Manado. Jadi di sini ada teknik sipil, ada teknik mesin, selanjutnya ada pariwisata, dan akuntansi dan juga administrasi bisnis. Jadi hanya di-copy saja, lalu hanya diganti di bagian jurusannya saja. Jadi bisa dilihat di sini untuk penulisannya yang lebih jelasnya. Dan pada kolom yang terakhir yaitu kita mengisinya dengan submit, yaitu untuk seperti OK untuk memilih nanti salah satu dari jurusan-jurusan ini. Nanti kita bisa lihat di tampilannya, dan kita hanya lihat saja dulu cara penulisannya di sini, dan lalu kita menutup dengan form body yang dengan HTML seperti yang dibuka dengan itu, lalu ditutup juga dengan form body dengan HTML juga. Dan di sini kita akan run, tapi sebelum run kita harus save dulu, lalu kita bisa run. Nah, di sini kita memilih untuk masuk dalam Chrome atau Edge. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Kita bisa memilih salah satunya lalu di submit. Dan memang pada radio button ini kita hanya bisa memilih salah satunya untuk bisa di submit. Dan kita membuat selanjutnya yaitu single menu tentang button choice.
Button choice merupakan menu dengan menggunakan bentuk tombol atau button. User mengklik salah satu tombol pada tampilan menu, contohnya OK atau cancel. Nah, di sini kita langsung mulai dengan memasukkan sintaksnya seperti yang ada di radio button juga tadi. Kita memulai dengan doctype HTML, selanjutnya HTML, body, dan kita masuk pada judulnya, yaitu di sini saya membuat untuk pilihan prodi di jurusan Teknik Elektro. Nah, dengan ukuran fontnya juga yaitu H3. Lalu masuk dalam form. Lalu kita memasukkan inputannya juga di dalam, seperti yang ada juga di dalam radio button, tapi ada perbedaannya sedikit. Nah, untuk bagian type-nya kita mengganti dengan button yang sebelumnya tadi radio. Lalu di sini value-nya yaitu nama prodinya, pilihan prodinya. Di sini ada D4 teknik informatika, selanjutnya ada D4 teknik listrik, lalu ada D3 teknik listrik, dan D3 komputer, teknik komputer. Jadi kita seperti tadi, kita hanya mengkopinya saja, lalu kita menggantinya di bagian nama prodinya saja. Jadi kita bisa lihat di sini untuk pengisiannya. Nah, di sini juga kita menutupnya dengan inputan submit untuk mengkliknya, untuk pilihannya mana yang kita pilih. Nanti di pas pilihannya di tampilan akan muncul pilihan ini. Nah, di sini juga kita menutupnya lagi juga dengan HTML, body, dan form. Nah, kita run juga dan tampilannya seperti ini, ada pilihannya. Nah, seperti juga dalam radio button, pada button choice ini kita hanya bisa memilih salah satu untuk di-submit. Selanjutnya single menu yang ketiga yaitu checkbox. Checkbox merupakan tampilan menu dengan itemnya diseleksi dapat lebih dari satu untuk dipilih. Jadi berbeda dengan radio button dan juga button choice, yang checkbox ini bisa dipilih beberapa atau lebih dari satu. Nah, di sini langsung saja seperti sebelumnya juga kita mulai dari doctype, HTML, body, dan masuk pada judulnya. Kita bisa mengikuti tutorial yang ada di sini dengan cara pengetikannya, tidak jauh berbeda dengan kedua single menu yang telah kita buat. Dan di sini saya menggunakan pilihan makanan apa yang Anda sukai. Jadi di sini saya menggunakan hanya beberapa pilihan. Nah, dalam inputan seperti tadi, bagian type-nya saya mengganti dengan checkbox. Baru masuk dalam value-nya, yaitu makanan apa yang ingin kita tampilkan di sini untuk dipilih. Dan di sini saya memasukkan yang pertama yaitu ayam geprek. Dan kita mengkopinya saja, lalu kita menggantinya hanya pada bagian nama makanannya saja. Jadi bisa diikuti seperti ini.
Nah, jadi saya hanya menggunakan 3 pilihan di sini hanya sebagai contohnya. Dan di sini untuk menutupnya dengan submit, dengan value juga submit. Dan kita menutup dengan seperti tadi, hanya HTML, body, dan form. Dan kita run untuk melihat tampilannya seperti apa. Nah, ini tampilannya, makanan yang kita sukai. Kita bisa memilih beberapa, tidak hanya satu. Dan yang terakhir di sini ada combo box. Nah, kita langsung masuk saja pada sintaks untuk combo box. Hanya sama saja dengan sebelum-sebelumnya, tidak jauh berbeda. Jadi kita bisa mengikutinya, jadi kita mudah untuk mengikuti karena sebelumnya kita telah tahu. Dan di sini saya menggunakan judulnya atau untuk pilihan, yaitu minuman apa yang Anda sukai. Nah, di sini saya hanya menggunakan pilihan minuman, ada hanya beberapa juga untuk sebagai contoh, jadi kita bisa mengikutinya. Nah, di sini saya menggunakan pilihan select, yaitu di sini agar kita bisa scroll, atau di awalnya hanya satu pilihan tetapi ada seperti panah untuk bisa scroll ke bawah untuk beberapa pilihan. Nanti kita bisa lihat selanjutnya untuk tampilannya seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan minumannya hanya ST, Nutrisari, dan mungkin hanya beberapa itu. Nah, kita bisa mengikutinya. Dan untuk pilihan yang terakhir, kita bisa menulisnya lainnya. Dan kita menutupnya juga dengan select. Dan untuk baris baru kita menggunakan BR untuk menggunakan baris baru agar tulisannya tidak tersambung-sambung, tetapi pada kolom selanjutnya. Nah, jangan lupa untuk pakai type submit juga, dan lalu menutup dengan beberapa sintaks tadi. Lalu kita run untuk melihat tampilannya. Setelah di run, kita akan melihat hasilnya seperti ini, dan itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu bisa ada pilihannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih telah menonton.